Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriningsih, kelas 2B, NIM 2021A1C069. Di sini saya akan membahas tentang pergerakan nasional dalam bidang politik, yang dimana ada Politik Nasional Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Nah, yang dimana pertamanya yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah organisasi bentukan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1928 yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian setelah Kongres 1928, keanggotaan PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda khawatir. Akhirnya 4 tokoh PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskut, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. Nah, tujuan PNI ini adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berlangsung membubarkan diri. Yang selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau disingkat Indes Partis adalah organisasi pergerakan nasional yang awalnya didirikan dengan nama Independentvereniging oleh Belanda pada tahun 1908, yakni Sultan Kasayangan dan R.M. Nuto Suroto. Namun pada tahun 1923 organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk melopori kemerdekaan untuk Indonesia saat itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1925 organisasi ini berubah nama menjadi Himpunan Indonesia yang menunjukkan identitas diri bangsa Indonesia dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Nah, tokoh yang terlibat dalam organisasi ini yaitu Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat. Adapun selanjutnya yaitu PPKI. Nah, PPKI ini diberi tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PPKI ini diberi tugas juga untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintahan Jepang kepada pemerintahan Indonesia. PPKI ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan S. Muhammad Hatta. Yang selanjutnya yaitu PPKI. Nah, PPKI ini diberi tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga diberi tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak Jepang ke pihak Indonesia. Nah, PPKI juga diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dan pada saat itu juga Terauchi memberikan pidato singkat mengenai pemerintahan Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah pulang dari Vietnam, ketiga tokoh tersebut diculik oleh para pemuda Indonesia dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, para pemuda tersebut mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, terjadilah sidang pertama PPKI, yang dimana sidang pertama tersebut diadakan
Pejabon pada tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dirancang oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 sehingga menghasilkan keputusan yakni mengesahkan Undang-Undang 1945. Undang-undang disahkan menjadi konstitusi negara dan PPKI juga merevisi Piagam Jakarta. Dan selanjutnya menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden atas usulan dari Otto Iskandar-Dinata. Yang selanjutnya membentuk komite nasional. Nah, PPKI membentuk komite nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden, dibentuknya perwakilan rakyat. Yang selanjutnya sidang kedua PPKI yang dimana sidang ini diadakan terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan membentuk pemerintahan daerah. Yang selanjutnya membentuk 12 kementerian. Selanjutnya sidang ketiga PPKI yang dimana sidang ini terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan yang pertama menetapkan komite nasional, yang kedua membentuk partai nasional, yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.